kadang pemilih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di podcast KPU Kabupaten Gunung Kidul yang kita beri tajuk Wedang Kopi. Ngawe kadang ngobrol ke bab pemilu. Aduh, Lor, iki episode sing tak tunggu-tunggu lho, Lor. Aduh, aku mau wawancarai kadifku, Lor. Kita sapa dulu ya kadif saya yang sangat istimewa ini, Bapak Rohmat Komarudin, selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Gunung Kidul. Pak Komar, halo. Siap, Ya Mbak Sri. Allah, saya deg-degan sekali ini. Wah, Ya tenang Allah. aja, kita santai. Jujur loh Pak, saya tuh beberapa hari yang lalu tuh pengen, aduh kapan ya bisa mewawancarai kadifku gitu. Tenan loh Pak, ini saya nggak Nah, goroh ini. gimana? Wah, Pokoknya Jan. banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Waduh. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Tapi Siap. biar kadang pemilih tahu ini Pak, apa sih Iya. pekerjaan di Subak Hukum itu. Oke, Bapak kan sebagai Oke. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Gunung Kidul. Kalau boleh tahu nih Pak, pekerjaannya itu apa aja sih Pak? Pekerjaannya ya. Tapi sebelumnya ya Mbak Sri, saya akan menyapa dulu nih Silahkan untuk kadang disapa pemilih dulu semuanya. kadang pemilihnya. Gimana kabarnya? Semuanya sehat sih ya? Semoga kita Tentunya senantiasa diberikan sehat. kesehatan Nggih, ini. nggih. Kalau kita berbicara ya Mbak Sri terkait dengan ketugasan divisi hukum ini, ya kan? Ya sebetulnya hampir sama lah dengan ketugasan dengan teman-teman yang lain yang mungkin kemarin sudah diceritakan ya. Benar-benar. Salah satunya yaitu menerbitkan atau merancang keputusan yang nanti akan diterbitkan oleh KPU Kabupaten Gunung Kidul. Nah, misalkan ya, kita punya kewenangan untuk menerbitkan SK nih, menetapkan calon, ya kan, menetapkan hasil pemilihan. Nah, itu adalah ketugasan dari divisi hukum. Tentunya divisi hukum tidak sendirian, tetapi membutuhkan divisi yang lainnya. Taruhlah nanti SK itu akan kita keluarkan, ya kan? Itu sudah ada draft dulu nih dari divisi yang lain. Terus masuk ke hukum untuk melakukan harmonisasi. Nah, itu salah satu yang pertama. Terus selanjutnya juga ketugasan divisi hukum adalah untuk pengawasan internal. Nah, ini pengawasan internal ini terkait dengan bagaimana sih kinerja dari teman-teman KPU, ya kan? Terus divisi yang lain seperti apa, apakah sudah jalan atau belum. Nah, ini yang dilakukan oleh divisi hukum. Juga terkait dengan badan ad hoc, BPK, BPS, KPPS. Nah, ini divisi hukum juga punya peran untuk mengawasi mereka, khususnya terkait dengan ketugasannya. Itu. Terus selain itu juga yaitu melakukan advokasi hukum ketika terjadi permasalahan maupun melakukan telaah hukum. Sehingga kita lakukan telaah itu harapannya nanti ketika kita melakukan tahapan ini nih, misalkan pemutakhiran data pemilih, kita melakukan kajian nih. Kita telaah kajiannya, kita telaah PKPU-nya, ya kan, ada potensi masalah atau tidak. Nah, itu kita sudah telaah terlebih dahulu, kita antisipasi terlebih dahulu. Nah, seperti itu Mbak Sri. Juga yang baru ini ketugasan dari divisi hukum dan subak hukum adalah terkait dengan pelaporan SPIP. Itu Mbak Sri salah satunya. Banyak ya Pak ternyata ketugasannya di divisi hukum. Kayak tadi kan Bapak menyebut tentang keputusan. Nah, masyarakat itu bisa tahu keputusan KPU Kabupaten Gunung Kidul ini apa aja, itu gimana sih Pak? Nah, ini penting ini Mbak Sri. Benar-benar biar kadang pemilih tahu ini. Betul. Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Gunung Kidul ini bisa loh dilihat oleh masyarakat, bahkan didownload oleh masyarakat ini. Iya. Karena nanti bagian hukum ketika membuat suatu keputusan, ya kan, KPU membuat suatu keputusan yang sudah masuk ke bagian hukum, nanti akan dibuatkan salinan juga. Nah, salinan keputusan ini nanti akan kita upload nih ke JDIH-nya KPU Kabupaten Gunung Kidul. JDIH Pak? Iya. Apa itu Pak JDIH itu Pak? Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum. Itu Mbak Sri. Nah, ini masyarakat harus tahu ini, karena penting nih, apalagi nih buat teman-teman yang nantinya benar. ya kan akan ikut
menjadi penyelenggara pemilu. PPK, PPS, Benar, KPPS ini kan harus tes nih Mbak Sri. Iya. Harus tes ini tentunya harus membaca nih regulasi, membaca PKPU, membaca keputusan. Nah, ini bisa nih didapat di JDIH. Karena ini enaknya JDIH-nya KPU, ya kan? Itu selain nanti bisa melihat, taruhlah nih kita ingin mencari keputusannya KPU Gunung Kidul. Kita buka nih JDIH KPU Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ya kan? Di situ kan ada nih, ada undang-undang, ada keputusan itu akan dibagi, ada keputusan KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Nah, ini bisa kita akses. Ya kan, ketika kita mencari PKPU juga ada di situ. Ada juga, Pak? Ada. Bahkan undang-undang yang berkaitan dengan pemilu itu ada di JDIH. Bahkan selain itu juga surat edaran. Surat edaran juga ada. Nah, surat edaran KPU RI itu juga ada di situ. Meskipun KPU Gunung Kidul tidak mengupload, tetapi ini sudah langsung nge-link dengan JDIH-nya KPU RI. Oh, sudah terintegrasi dengan KPU RI. Iya. Wah, komplit sekali. Nah, selain itu juga ada beberapa putusan yang ditaruh di JDIH. Taruhlah misalkan nanti ada putusan peradilan lain, ada putusan Bawaslu, itu juga akan kita upload di JDIH. Nah, fungsinya apa? Sebagai transparansi pertama. Terus yang kedua ya juga sebagai pembelajaran juga. Nah, siapa tahu ada yang membutuhkan putusan ini kita sajikan. Komplit dia, Pak ya. Wah, luar biasa. Betul. Lah, kalau boleh tahu alamatnya apa, Pak? Nanti klik aja JDIH KPU Kabupaten Gunung Kidul. Di googling aja udah ada ya, Pak sudah ya? ada. Wah, Itu. terus kalau itu tadi JDIH, KPU Gunung Kidul itu punya medsos nggak sih, Pak? Oh, iya. Kalau di KPU Gunung Kidul itu selain ada medsos secara umum ya kan, yang mungkin kadang pemilih semuanya sudah melakukan like semua ya, sudah berteman semua ya. Ya kan. Follow. Khusus yang bagian hukum nih Mbak Sri. Iya. JDIH ini juga punya medsosnya, tidak kalah ini. Karena spesial Spesial pokoknya. Karena bagian hukum itu terkait dengan regulasi, terkait dengan peraturan, maka ini perlu kita buatkan medsos tersendiri. Nah, ini juga sudah ada arahannya dari pimpinan KPU RI untuk membuat medsos khusus JDIH. Nah, KPU Gunung Kidul di sini kita ada JDIH medsosnya JDIH itu terkait dengan IG-nya. Kita punya IG. IG JDIH Kabupaten Gunung Kidul. Nanti di search aja udah ada ya, Pak ya. Sudah ada. Nah, apa isinya di situ? Itu adalah terkait dengan misalkan KPU Gunung Kidul menerbitkan SK baru keputusan. Kita upload nih, kita beritahu kepada kadang pemilih nih, KPU Gunung Kidul baru menerbitkan keputusan ini. Khusus nanti bisa di-download di sini. Nah, ini kita buatkan pengumuman seperti itu. Atau misalkan taruhlah KPU RI mengeluarkan PKPU. Itu juga kita share di medsosnya JDIH gitu. Tujuannya untuk mempermudah kadang pemilih untuk mencari suatu peraturan atau produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU. Itu. Selain IG, kita juga punya Facebook. Facebooknya JDIH KPU Gunung Kidul. Dua itu Mbak Sri. Yang pertama adalah terkait dengan webnya JDIH. Terus medsosnya ada Instagram, juga ada Facebooknya. Itu. Jadi selain medsos KPU Gunung Kidul yang pada umumnya itu JDIH ada medsos tersendiri ya. Jadi kadang pemilih harus follow semua medsos KPU Gunung Kidul ataupun JDIH. Oke, itu tadi kan kita bicara tentang medsos nih, Pak. Nah, selain ini juga Mbak Sri JDIH ini. Yang masih hangat ini. Wah, ini hangat sekali, serius ini. Pokoknya yang hangat-hangat ini. Belum lama ini ya kan KPU RI itu barusan juga habis menerima penghargaan. Dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan JDIH terbaik nasional nomor 1. Wah, ini kalau nggak salah ini sudah 3 kali hat-trick ini KPU. Luar biasa, Geng. Ini tahun ini dapat lagi. Alhamdulillah. Ini
ini yang perlu menjadi apresiasi. Ini menunjukkan bahwasanya JDIH KPU itu ternyata dinilai lengkap. Iya. Ya kan, salah satunya itu, dan menyajikan suatu produk hukum itu berarti dengan cepat, ya kan, akurat, ya kan. Wah, sip. Sehingga sayang lah kalau kita tidak mengunjungi JDIH KPU itu, iya, apalagi KPU makanya. Gunung Kidul nih. Wabil khusus nih buat teman-teman nih calon-calon ad hoc yang ingin jadi penyelenggara ad hoc pemilu, silahkan download nih aturan-aturannya lewat JDIH KPU Gunung Kidul. Ya, nggih. Berarti pokoknya di JDIH itu sudah komplit sekali dari keputusan KPU RI sampai KPU Gunung Kidul ya Pak KPU Gunung ya. Kidul ada semuanya gitu pokoknya. Kalau untuk pengelolanya sendiri itu siapa Pak? Nah, untuk pengelola JDIH itu dipegang oleh Subbagian Hukum KPU Gunung Kidul. Di situ juga sudah kita tetapkan SK-nya siapa, operator JDIH-nya, ya kan, yang bagian ngupload, bagian membuat abstraksi, itu sudah ada tim profesional yang menangani di situ. Siapa tuh? Apalagi nanti di JDIH itu, ya kan, itu selain produk hukum yang kita keluarkan, itu juga kita mengeluarkan berita-berita terkini khusus bagian hukum. Hangat ini beritanya. Ya kan? Ya, benar. Taruhlah nih Mbak Sri, bagian hukum melakukan kajian PKPU. Ini tim hukum harus segera sigap. Selain menyiapkan materi, ya kan, juga harus menyiapkan beritanya. Wah, ini harus itu. Sehingga ini bisa memberikan informasi ke masyarakat. Oh, ternyata KPU ini selain juga menerbitkan, juga mengkaji. Wah, gitu. Iya. Wah, sangat komplit sekali. Betul Soalnya sekali. kan taunya tuh kalau di bagian hukum itu serem ya Pak Oh, ya. iya. Ternyata ada sisi yang menyenangkan mungkin. Oke. Tidak hanya berhubungan dengan sengketa lah. Iya benar. Aduh, gitu. jangan sampai ya Pak, jangan sampai. Oke. Tidak berhubungan Ini dengan sengketa. Mungkin 1-2 kata nih Pak buat kadang pemilih, pesan-pesannya apa nih? Monggo. Ya, untuk kadang pemilih semuanya nih, baik dimanapun kita berada ya. Ini saya himbau dan saya minta, himbau ya, salah ini, saya minta ini untuk mengunjungi JDIH-nya KPU Kabupaten Gunung Kidul. Jangan lupa, ketika kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan regulasi kepemiluan, silakan mengunjungi JDIH-nya KPU Kabupaten Gunung Kidul. Atau bahkan berteman nih dengan medsos kita nih, baik itu Instagramnya maupun Facebooknya. Karena kita tidak akan pernah kecewa dengan pertemanan ini, karena banyak informasi, banyak ilmu yang nanti akan kita selalu bagikan kepada kadang pemilih semuanya gitu. Itu Mbak Sri salah satunya. Oke. Terima kasih ya Pak Komar atas waktu yang diberikan dan mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi soalnya ini masih banyak pertanyaan yang sudah berada di kepala saya tapi kok ini tiba-tiba nggak bisa keluar. Jangan ya, semuanya ya? Sekarang. Oh iya, nanti kita skip dulu, kita simpan dulu ya. Oke, terima kasih Pak Komar. Sama-sama. Semoga Bapak diberikan kesehatan. Amin. Dan dapat mengabdi untuk KPU Gunung Kidul dengan lebih baik lagi. Oke, kadang pemilih jangan lupa ya untuk di-follow semua medsos KPU Gunung Kidul dan juga medsos JDIH KPU Gunung Kidul. Itu ada IG, ada Facebook, ada websitenya juga. Oke, sekian kadang pemilih obrolan kita dengan Bapak Rohmat Komarudin selaku Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Gunung Kidul. Dan jangan lupa nih like, comment, and subscribe saat kita tunggu untuk perkembangan podcast kita ya. Oke, sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar. Waalaikumsalam, sama-sama Mbak Sri.